kami akan menampilkan hasil wawancara kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Tirantika dari absen 1. Nama saya Devi Listana dari absen 6. Nama saya Diayu Ratna Kinanti dari absen 7. Nama saya Sinar Veronica Saga dari absen 9. Saya Kirani Hiti Salma dari absen 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Listiana dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya mewakili kelompok saya kerja 1. Saya di sini sebagai pewawancara yang akan mewawancarai narasumber kita hari ini. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Adinata, asal dari Karawang. Kami di sini akan mengusulkan beberapa pertanyaan kepada Kak Ilham seputar dunia pekerjaan. Pertanyaannya, bisa ceritakan tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Anda? Saya lulusan dari SMK Tes Makmum Purwasari, pernah berorganisasi di bidang futsal, kemudian silat dan rois, dan pernah menjadi salah satu ketua di organisasi tersebut. Kemudian pengalaman yang saya tempuh itu berada di perusahaan manufaktur PT Yamaha selama 1 tahun di bagian casting atau peleburan mesin. Kemudian dilanjut bekerja di perusahaan kesehatan, itu di Nipro Indonesia Jaya dari tahun 2022 hingga sekarang. Baik, selanjutnya bagaimana Anda mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan Anda? Dalam mengembangkan keterampilan itu ada 2 cara. Pertama itu dari formal, yaitu dari kita bersekolah dari SD hingga SMK, mungkin lanjut hingga kuliah. Kemudian dari informal itu dari kita kursus, seperti saya mengikuti kursus welding di Kampus Welding Cikarang. Itu keterampilan yang saya miliki selama saya di sini. Lalu, apa pencapaian terbesar yang pernah Anda raih dalam karir Anda? Untuk pencapaian dari perusahaan, mungkin saya melakukan beberapa kaizen. Kaizen itu adalah perbaikan yang ada di perusahaan. Itu kalau di manufaktur ya, itu melakukan perbaikan di area kerja. Kemudian di perusahaan yang sekarang itu ada perbaikan di alat APD, alat pelindung diri, yang sampai sekarang digunakan. Ya, baik. Kemudian bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru? Untuk menyesuaikan dari lingkungan kerja satu ke yang lainnya itu dari segi alat komunikasi ya. Jadi kita pasti kan nggak tahu kan kalau misalnya dari orang yang ini yang situ itu berbeda sifat sikapnya. Jadi dari kita itu ya harus beretitude yang baik, berkomunikasi yang baik. Intinya ya harus lebih baik sebagai orang yang baru di tempat tersebut. Selanjutnya, apa tujuan karir Anda dalam 5 tahun ke depan? Untuk karir tahun 5 tahun ke depan itu lebih ke kayak profesional skill tuh. Jadi peningkatan skill dari soft skill sampai hard skill itu kita bangun gitu. Terus selain skill itu kayak menaikkan jabatan itu dari perusahaan, itu pasti kita berharap selama 5 tahun ke depan. Terus selain itu juga banyak ya pengembangan diri, terus formal kan 5 tahun ke depan tuh pasti pengennya apa sih gitu, pengen ide bisnis kah, mau memajukan mendirikan bisnis, itu salah satu tujuan 5 tahun ke depan juga. Kemudian ya kalau formal saat ini ya saya lagi kuliah juga kan. Nah mungkin itu salah satu tujuan untuk 5 tahun ke depan, bagaimana bisa menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi dan bagaimana Anda mengatasinya? Tantangan terbesar itu kalau misalnya dari perusahaan ya, dari segi perusahaan itu biasanya dari atasan ya. Nah, atasan itu salah satu tantangan terbesar. Bagaimana sih cara menyikapinya? Kalau biasanya kan atasan itu nggak semuanya baik, nggak semuanya jahat juga. Kadang kita harus memilih. Nah, caranya itu cara menghadapinya itu ya kita harus tetap santai,
walaupun emang pekerjaan itu selalu diberikan di bawah tekanan, itu pasti. Karena sebelum interview pun kita pasti ditanyakan bagaimana kamu bekerja, apakah kamu bersedia bekerja di bawah tekanan, seperti itu kan. Itu pasti rata-rata itu sebagai karyawan baru pasti bersedia. Nah, itu salah satu tantangan terbesar. Jadi karyawan baru untuk menghadapi atasan-atasan yang emang dibilang rese lah gitu. Jadi harus tetap santai, harus tetap enjoy, jangan panikan, jangan dibawa hati juga, karena pasti hanya di dalam jam kerja aja sih. Kalau misalnya kayak gitu atasan, biasanya rata-rata kalau misalnya udah istirahat itu udah santai, udah relax. Mungkin kalau atasan yang emang care itu pasti kalau udah istirahat biasanya minta maaf lah, maafin. Nah, itu salah satu profesional lah sebagai atasan. Itu tantangan terbesar sih di perusahaan ya. Kemudian kalau tantangan yang lain tuh ya simpel-simpel aja, kayak kita neter. Biasanya kalau di produksi itu suka neter, itu tantangan besar karena masuknya tuh ke dalam tekanan sih. Itu kita harus bersosialisasi aja sih ke karyawan yang lain, karyawan lama, cara hadapinya seperti apa biar relax, itu aja. Lalu bagaimana cara Anda mengatur waktu antara pekerjaan yang mendesak dan tugas jangka panjang? Kalau mengatur jangka waktu, kita tuh semua manusia itu punya 24 jam dibagi 3. Itu ngerti ya kalian ya? Itu berarti semuanya 8 jam. Pertama 8 jam kerja, kemudian 8 jam istirahat, kemudian 8 jam itu sebagai kita liburan, self reward. Sebagai pengaturan waktu, itu 8 jam kerja itu kita sudah disediakan oleh perusahaan. Kemudian di jam yang lain jangan pernah untuk mengatur segala bentuk perusahaan itu tergabung gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mendesak dari perusahaan, walaupun itu di jam tidur ataupun jam libur kita, ya sebisa mungkin jangan terlalu diusik lah. Jadi ya udah, kalau misalnya kita lagi libur ya udah kita libur aja. Kalau misalnya emang lagi di jam kerja ya udah kita jangan sepele gitu aja. Jadi kalau emang kerja ya kerja, libur pun jangan dipikirkan tentang pekerjaan itu. Bagaimana Anda menilai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan dalam karir Anda? Keseimbangan itu kalau misalnya dalam karir kan biasanya kalau yang kerja sambil kuliah itu kan masuknya formal in work ya. Jadi kalau misalnya kerja ya udah kita lakukan sebaik mungkin di dalam pekerjaan, jangan sampai terlena dengan tugas-tugas yang ada di formal kita, ataupun kerja sambil bisnis, sambil berjualan. Kalau emang di dalam perusahaan tidak boleh melarang untuk berjualan, jangan melakukan hal-hal yang emang dilarang kan? Karena emang itu salah satu aturan. Nah itu mengatur sih lebih ke kita harus tahu diri juga, karena semua aturan itu pasti udah disediakan sama perusahaan. Nah perusahaan itu juga pasti memaklumi kalau misalnya emang kita mau menyeimbangkan antara formal dan kerja, itu pasti perusahaan juga mau kok gitu. Baik. Dan apa yang menurut Anda membuat lingkungan kerja menjadi lebih eksklusif dan menyenangkan? Sebenarnya inklusif itu balik lagi ke faktor kita, faktor diri masing-masing ya. Bagaimana cara menyikapinya, cara mengatasi lingkungan yang inklusif. Tapi kalau misalnya dari perusahaan sendiri itu biasanya ya menyediakan fasilitas yang baik, seperti kayak fasilitas olahraga ataupun yang lainnya gitu. Jadi setiap hari libur
para pekerja itu bisa menyediakan, bisa apa ya, bisa memakai fasilitas yang tersedia di perusahaan. Itu kerjanya inklusif sih. Terus apa ya, kegiatan-kegiatan yang di perusahaan itu harusnya tersedia gitu. Jadi kalau misalnya emang dari karyawannya udah keluh kesah gitu kan, udah ngerasain capek di pekerjaan, nah perusahaan itu selalu menyediakan kegiatan-kegiatan baik itu berupa outdoor ataupun indoor. Jadi kayak olahraga di dalam kerja, jadi menyediakan lapangan-lapangan lah kayak futsal, volley, itu raket, badminton, banyak. Kemudian di outdoor ya mungkin kayak healing kan, biasanya perusahaan itu pasti setiap tahunnya ataupun dari departemen yang lain itu menyediakan kayak family gathering gitu kan. Nah, itu salah satu kegiatan inklusif yang emang seharusnya ada di perusahaan. Baik. Kemudian bagaimana Anda memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga meskipun sedang bekerja di bawah tekanan? Kualitas pekerjaan itu balik lagi ya, semuanya itu emang ke diri kita masing-masing sih. Jadi dari skill kita itu baik apa enggaknya, tapi yang poin utamanya itu kalau misalnya kualitas pekerjaan di bawah tekanan, yaitu tetap relax, tetap enjoy. Kita harus mengikuti SOP, prosedur yang ada. Jadi step by step pekerjaan itu seperti apa kita lakukan terlebih dahulu, bahwa semuanya bakal terselesaikan. Baik, selanjutnya bagaimana Anda akan menangani situasi di mana Anda tidak setuju dengan keputusan atasan? Sebenarnya kalau keputusan atasan itu semua karyawan yang pasti rata-rata nggak setuju ya kan. Cuman kalau dari kita, kalau emang yang merasa diri kita tuh terbebankan atas keputusan atasan, kita pertama ya ada beberapa poin sih. Pertama kayak kita harus menerima faktanya terlebih dahulu bahwa keputusan itu emang dari manajerial. Kemudian kita lakukan di lapangan, praktekkan apa yang sudah diperintahkan ya dari keputusan manajerial. Kemudian setelah itu tuh kumpulkan data dan fakta bahwa keputusan yang sudah dibuat itu tidak 100% baik, tidak sepenuhnya baik. Kemudian setelah itu kita cari solusi lain, atau mungkin kalau misal dari perusahaan Jepang itu kayak kaizen lah, kaizen perbaikan, sama hiyari itu kayak semacam keluhan tuh. Habis itu tuh kita kumpulkan data kan, baru kita olah datanya. Kemudian setelah itu kita lakukan negosiasi. Sebelumnya kita kita kontak ke atasan kita yang emang menurut kita tuh lebih care terhadap keputusan dari karyawannya. Tuh kita buat etika sebaik mungkin atas keputusan yang emang belum bisa diterima. Kita jelaskan apa kronologinya, bagaimana di lapangannya, seperti apa keluhan kendalanya, itu kita jelaskan. Setelah itu kita berikan keputusan, kita berikan alasan lain bagaimana kalau kita membuat alasan atau kaizen yang lebih baik gitu. Mungkin dari keputusan yang dari atasan itu kan emang kurang ya dari operator, tapi dari kita punya alasan. Jadi kita berikan alasan-alasannya seperti apa. Nanti setelah itu baru kita dengarkan keputusan selanjutnya dari atasan, apakah dia menerima inovasi yang kita berikan atau tidak. Seperti kalau misalnya kalau atasan itu yang care pasti selalu menerima sih, kayak open
kritik, open opini, itu pasti dia selalu menampung. Kemudian nanti dia olah lagi, kita kolaborasi lagi bagaimana kalau ini kita buat sedemikian rupa agar hasilnya maksimal di lapangan kerja. Karena yang di lapangan itu pasti operator-operatornya, bukan atasannya. Jadi atasan tuh hanya membuat sebuah keputusan yang memang kurang di operator, tapi ya menguntungkan. Jadi kita seimbangkan, seperti itu sih. Dan kita sampai pada pertanyaan yang terakhir, apa motivasi yang dapat Anda berikan kepada kami yang ingin melanjutkan pada bekerja? Untuk motivasi buat teman-teman ya, kalau ingin bekerja, selama kalian punya badan yang sehat, bekerja jangan sampai ngeluh, karena emang awal-awal seperti saya, kalau 1-3 bulan itu pasti ada rasa ngeluhnya, pengen resign karena atasan nggak mood lah ya. Itu salah satu motivasi. Kemudian motivasi yang lain tuh ya tetaplah hidup lah ya, jangan sampai mengeluh, jangan sampai putus asa. Baik, terima kasih kepada Kak Ilham yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancarai hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kerja 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.